Ini contoh ini. Ya, pondok kita jalan masuk dulu tuh, itu kan punya kiho. Iya. Kiho, Iya. non muslim kan? Betul. Dia kasih jalan kok, pakai mangga silakan. Kasih 2 meter sampai 2 meter. Tapi sekarang udah terbeli semua. Tapi kan dulu kan itu kan kebaikan. Malah saya teman sendiri yang pintar ngaji, yang bisa baca kitab kuning, malah menghalang-halanginya kok. Dan kenapa? Nah ini persoalan. Jadi kembali bukan kepada masalah agama, ideologi, partai, ini pada hati pribadi masing-masing. Orang yang hatinya baik, sekalipun nggak sekolah, sekalipun agamanya lain, sekalipun ya baik hatinya kok. Ya, jangan dikira bahwa orang yang pintar ngaji, ya dari imam masjid itu hatinya baik, enggak kok. Ya, saya banyak menyaksikan orang di masjid, panitia pembangunan masjid, ya buka seser kan jalan kan, setiap malam rapat. Setelah rapat makan, ada sambal goreng, ada dendeng, ada bergedil, ada sate. Saya bilang mewah banget makanannya. Tiap malam katanya, bikin dari mana? Dari sumbangan. Sih. Saya bilang boleh rapat tiap malam silakan, tapi teh tubruknya bawa sendiri dari rumah. Jangan pakai uang sumbangan dong. Orang yang buat masjid bukan buat makan kamu. Buru-buru ngasih makan orang, malah punya orang dimakan. Jadi yang bagus mana? Nah, akhirnya jadi kita kembali lagi ini. Kemudian kita sambung lagi pada halaman yang 4, saya bacakan dulu. Tetapi apa yang terjadi atas dirimu adalah sebaliknya. Semakin besar perhatianmu pada teman-teman yang engkau cintai, mereka menduga engkau sangat membutuhkan mereka. Akhirnya engkau direndahkan. Karena saking baiknya selalu dibantu, karena saya selalu membantu orang-orang yang kesusahan, saya bantu. Mau ini saya kasih. Ketika suatu ketika saya tidak ada uang untuk membantunya, saya disalahkan dan mereka marah. Jadi kalau begitu perlu sekali-kali dihentikan dulu kebaikanmu supaya mereka merasakan kebaikan itu. Perlu gitu nggak? Nah ini kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ketika kita selalu menolong orang, apakah ingin menyenangkan Allah atau menyenangkan orang? Begini, saya sendiri juga sampai sekarang menghadapi banyak kesulitan. Saya mengajak orang berdoa supaya dia bersyukur. Kalau orang dapat rezeki, tidak berdoa lagi, ujung-ujung dia tidak mungkin berterima kasih. Karena dia akan mengatakan, aku dapat ini karena banting tulang peras keringat. Tapi kalau berdoa itu mengajak orang supaya bersyukur pada Allah, karena kita pernah berdoa lalu dikabulkan, kita merasa diberi oleh Allah. Ini sangat penting sekali merasa diberi oleh Allah supaya kita bersyukur kepada Allah. Nah, saya ingin berusaha dengan sekuat tenaga saya. Ketika saya membantu siapapun, saya mendorong orang itu untuk bersyukur kepada Allah, bukan kepada diriku. Bener saya? Bener nggak? Tetapi ketika saya katakan, Pak, ini bawa beras, bawa ayam, bawa amplop, syukuran, bersyukurlah kepada Allah, bukan kepada saya. Jawabannya, Pak, ya tapi kan melalui Buya. Karena doanya Buya, Allah mengambil mah tanpa doa saya juga ngambil aja kok. Misalnya. Jadi ternyata tidak mudah mengajak orang bersyukur kepada Allah itu. Nah, apalagi kalau kitanya sendiri yang berbuat baik, memang kita punya jiwa pengkhianat, mengkhianati Allah. Ketika kita menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah, kita mengklaim sebagai kebaikan kita, lalu kita marah kepada orang yang kita baiki, koplok kamu, lupa ya kamu tuh, saya bantu sekian ratus juta, kamu tulung tuh sejak dulu, ternyata tulung mentung. Ya, kekecewaan orang berbuat baik dibalas dengan kejahatan, itu peribahasanya banyak sekali. Itu dari sisi filosofis bahasa, itu berarti ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Bahasa Jawanya dipayati rogo air susu dibalas dengan air, Coba. kacang lupa
kan benar kan? Kekecewaan itu karena aku berbuat baik, kamu tidak menghargai. Kalau Anda masih punya perasaan seperti itu, mengharapkan imbalan dari orang yang kau baiki, apakah imbalan berupa penghargaan, penghormatan, pengakuan, sanjungan, dan sebagainya, saya pastikan engkau berbuat bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Silakan minta ganjaran kepada dirimu sendiri. Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, apapun yang kau nafkahkan akan aku berikan penggantian apabila kau lakukan untuk Allah. Kalau tidak, silakan bayar sendiri.